konferensi pers ungkap kasus pembunuhan pencurian sepeda motor 40 TKP dan pemalsuan data fiktif kredit di bank. Para tersangka ini melakukan modus kejahatan pemalsuannya. Dia memasukkan tadi yang saya sampaikan, identitas berupa KTP, KK, dan juga surat keterangan usaha. Dia memasukkan tersebut, mencari cover atas nama seseorang, kemudian persyaratan itu diajukan ke bank untuk mendapatkan pinjaman kredit dari bank pemerintah tersebut. Pada saat awalnya diduga diketahui itu pada saat ada pengecekan dari survei dari pihak bank tersebut, ditemukan kejanggalan. Dari situ pihak perbankan, pihak legalnya bekerja sama dengan Satreskrim Polres Probolinggo Kota melakukan proses penyelidikan dan didapatkan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan upaya-upaya memalsukan identitas tersebut dan digunakan untuk mengajukan aplikasi pinjaman kredit di bank tersebut. Dan ternyata setelah kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, bukan hanya di kota Probolinggo, ada juga yang dilakukan di wilayah Kabupaten Probolinggo dan juga ada yang dilakukan diduga di wilayah Kota Malang. Dua tersangka ini atas nama RUC ini, dia yang mengajukan dia yang memiliki peran sebagai perencana dan dia yang melakukan tindak pemalsuan tersebut. Kemudian saudari EW, dia yang berperan mengeksekusinya atau berperan dia yang maju ke pihak banknya. Nah, dua orang ini saat ini sudah dalam proses penyidikan kita dan kita kenakan pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kemudian yang ketiga, kasus yang ketiga yang ingin kita sampaikan adalah kembali kasus atau perkara pencurian kendaraan bermotor. Ini yang memang cukup menonjol di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Namun kembali saya sampaikan, kita komit, kita tidak henti-hentinya, kita juga melakukan upaya-upaya pengungkapan terkait dengan kejahatan-kejahatan tindak pidana curanmor. Kali ini Polres Probolinggo Kota berhasil mengungkap curanmor dengan pelaku spesialis rumahan atau dengan modus dia merusak kunci gembok pagar ataupun gerbang ataupun pintu, kemudian mengambil kendaraan bermotor yang diparkir di dalam area bangunan berupa rumah ataupun area bangunan lainnya. Tadi juga saya sampaikan, saya perlihatkan salah satu barang buktinya yaitu semacam alat pemotong yang cukup besar dan juga ada gerinda di sini untuk apa namanya? Gerinda. Maaf, salah sebut bahaya. Gerinda atau gerinda ini alat pemotong juga. Mereka ini ada yang sedikit menarik ini. Koyak kompak bapak dan anak. Ini yang satunya adalah saudara SA umur 47 tahun. Dia bapaknya berperan sebagai eksekutor pelaku utama di dalam setiap melakukan pencurian dan diantar oleh SU, anaknya yang 22 tahun. Modus yang dilakukan oleh para tersangka ini, dia stasioner, dia mobiling dari satu perumahan ke perumahan yang lain, melihat atau mengecek sasaran atau calon-calon barang yang akan disasar untuk dilakukan pencurian. Diantar oleh anaknya ini, dibonceng, ketika dia sudah dapat berhasil langsung dibawa ke arah wilayah kabupaten sebelah, Jember. Nah, ini salah satu penadahnya pun bisa kita amankan, yaitu saudara SPR umur 43 tahun. Dan dia adalah bagian dari pelaku residivis. Kemudian dari panjatan satu kejadian ini kita bisa mengembangkan ternyata para pelaku ini sudah kurang lebih
yang masih baru diterakui kurang lebih 40 TKP curanmor di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Nah, ini saat ini kita sedang mengembangkan terhadap barang bukti hasil-hasil kejahatannya sepeda motornya tersebut. Nanti bisa dilihat kita baru dapat dari kejadian ini dapat 2 unit sepeda motor, yaitu 1 unit alat kejahatan yang digunakan untuk mereka pelaku mencari sasaran, kemudian juga 1 unit yang kita amankan dari penadanya, yaitu saudara SPA tersebut. Kemudian untuk para pelaku ini kita kenakan pasal 363 KUHP dengan pidana ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Bisa kita lihat sama-sama, rekan-rekan semua yang ada di sini, yang sebelah kanan ini adalah barang-barang bukti yang dilakukan, alat-alat kejahatan dan hasil kejahatan. Ini semua kasus curanmor dan pemalsuan kredit bank aksi fiktif. kejahatannya. Kemudian juga ada yang menggunakan itu baju-baju pakaiannya atau tas-tasnya. Kemudian juga di sini kita juga ini adalah bekas-bekas dari hasil kejahatan ketika sudah mengambil itu dilepas. Nah, ini kita temukan juga di kediaman para tersangka. Termasuk juga beberapa spare part yang memang kita duga ini bekas dicopot oleh para pelaku ini. Kemudian yang di sebelah kiri di sini adalah barang bukti kejahatan pemalsuan yang dilakukan oleh 2 orang pelaku, 2 wanita ini, yaitu saudari NMC dan saudari EW.